istrinya. Kemudian kan harus kontradiktif. Kalau konflik rumusnya harus kontradiktif kan. Kalau nggak kontradiktif jangan konflik. Kita sama pacar kita nggak berantem kalau sama tujuannya atau sama keinginannya, nggak mungkin. Taruhlah yang paling dekat atau sama keluarga atau sama teman. Nah itu kan konflik rumusnya harus ada nuansa yang berbeda. Sisi lain Murad sebagai pekerja yang saya harus menjaga kejujuran saya. Pada sisi lain istrinya yang sangat konsumeristik dengan glamor ya tentunya. Itu hanya subjek penggambaran. Artinya kita bisa mengeceknya di alam nyata gitu, ada yang gitu banyak banget kayak gitu. Kemudian dia diceritakan pada satu setting kantor. Pada satu setting kantor dia harus mengabdi atau berkhidmat pada haji ya, pada Hamid Haji lagi. Jadi ini cukup menarik. Kenapa misalkan saya bertanya, nanti teman-teman bisa lihat. Kenapa tokoh haji harus selalu seperti itu misalkan? Buruk ya presidennya? Iya. Kalau teman-teman sering baca di baca Matahari bahasa Sunda, misalkan haji itu Matahari. sangat buruk di bahasa Sunda. Kalau teman-teman sering Pedit, baca bahasa pedit. Sunda, pedit dan sebagainya kan itu citra haji gitu. Kenapa Tahar tidak menulis ya orang di kantornya aja gitu loh, nggak pakai gelar haji gitu kan? Itu bisa jadi kalau dalam kajian postkolonial representasi muslim. Kalau dalam kajian postkolonial itu bisa Said pakai teori dosen kita bisa melihat itu. Nah itu beberapa pertanyaan mungkin nanti kita bisa dialog. Saya pikir pada sisi sastra itu saya menarik bahwa kita bisa melihat bagaimana si Tahar Bezorun membuat konflik kan sampai halaman 45 tuh, membuat konflik, tapi konfliknya tidak terlalu menarik misalkan karena subplotnya seakan-akan kejadian itu udah pasti terjadi, kita bisa menebak itu pada sisi sastra. Seakan-akan oh iya pasti ini konfliknya sama apa, kemudian dia selingkuh gitu sama Nadia dan saudaranya yang secara ideal dia impikan bahwa saya harusnya kawin sama ini karena ini nggak konsumen. Saya pikir itu secara penokohan atau main karakter dalam novel ini. Kemudian gejala korupsi memang pada gejala korupsi yang menceritakan ada dua, pada sisi narator dan sisi Murad sebagai tokoh. Ada narator yang bercerita tentang perilaku korupsi, kemudian ada peristiwa yang dialami oleh Murad itu beberapa peristiwa korupsi, misalkan seperti tindakan menyogok di kantor. Nah itu kan kita bisa melis gejala-gejala korupsi. Pasti nggak jauh banget korupsi gini gitu dalam bayangan kita. Kalau kalian mudah-mudahan nggak pernah korupsi gitu, seperti Murad ini. Maksudnya gejalanya pasti gitu. Ketika di kantor orang bersembunyi kemudian nyogok itu kan pola naratif disebutnya, pola naratif yang dilakukan orang ketika korupsi. Kalau kita jeli, kita bisa membaca orang yang perilakunya koruptif. Kalau sisi lain membaca novel kan kita bisa lihat ini orang gejalanya kalau korupsi ketahuan karena kita punya gambaran apa yang diceritakan dalam novel. Enaknya baca novel atau film kan enak gitu, ini orang pasti korupsi deh karena perilakunya mirip apa yang digambarkan meskipun realitasnya juga bisa jadi enggak, tapi mirip gitu. Secara gestur kita bisa melihat itu pada sisi lain. Saya pikir itu untuk pembuka karena sampai halaman 45. Nah itu pada sisi sastra, tapi pada sisi yang non sastra atau jaringan yang melingkupi kenapa Bezorun menulis ini, artinya kan juga ada cukup menarik satu kalimat di sini di ceritanya berlangsung di Maroko pada masa kini. Hal ini untuk mengatakan kepadanya bahwa di bawah langit yang berbeda dan berjarak beribu-ribu kilometer, ketika didera oleh kesengsaraan yang sama, kadang jiwa manusia menyerah pada setan yang sama gitu. Dan artinya korupsi menjadi gejala global gitu. Juga pada setan yang sama, setannya bisa jadi hawa nafsu. Pada titik itu hawa nafsu atau hasrat konsumeristik untuk mengejar jabatan misalkan atau mengejar sisi ekonomi dalam hidup. Itu kan ekstrinsik dari apa yang diceritakan oleh Bezorun sampai
45 kan masih ramuan konflik ya. Bagaimana karakter awal tahar korupsi itu penyebab ya atau kausalitas tahar murad. Kenapa harus korupsi itu karena ini. Oh karena ini pada halaman 45 awal. Tapi itu kemudian menariknya Tahar menulis itu seakan-akan bahwa memang mengatakan bahwa gejala korupsi itu nggak hanya di Indonesia, Pram gitu. Iya. Ya, pada sisi lain, secara tersirat Pram bahwa di Maroko juga, perilaku juga sama sih. Artinya korupsi bisa dilakukan di manapun gitu loh dengan pola perilaku seperti ini. Kalau pada sisi sosiologi, saya sering mengamati bahwa apa yang dituliskan Murad di kantornya itu menjadi semacam habitus kalau bahasa wajib. Artinya korupsi di Indonesia misalkan kalau kita kaitkan udah menjadi sesuatu yang kita halalkan banget kalau pakai kata halal. Iya. Pada mulanya korupsi enggak kita benerin gitu loh. Fenomena seperti ini. Kalau orang mau masuk PNS atau orang mau masuk TNI atau Polri harus pakai duit kan? Ya betul. Itu makanya udah digembor-gemborkan. Tapi kita menyerah pada habitus itu kalau pakai kiri baju. Sesuatu yang dibentuk oleh persepsi yang akhirnya menjadi kebenaran kan? Ya. Mulanya itu bukan kebenaran. Lumrah. Nah, jadi sesuatu yang lumrah. Padahal iklan Kapolri atau TNI Gratis. gratis. Kita kan merasa, itu bohong. Kita udah tahu itu bohong. Kalau pakai teori sosial Piri Borju, itu kita sudah mempersepsi itu jadi kebenaran. Banyak hal. Nah ini pada sisi luar sastra, Tahar melihat itu gitu loh. Artinya pola tindakan korupsi dibenarkan oleh Murad karena pada amatan psikologis menjadi apa kalau disebutnya kalau nggak salah istilahnya doksa ya kalau dalam istilah biologi. Doksa itu suatu atau bentukan. Artinya modal kultural Murad sebagai tokoh di situ sebagai tokoh nih dia kalah dengan modal atau benturan kapital gitu loh. Paradoks antara model budaya termasuk pendidikan. Murad kan seorang insinyur. Harusnya seorang insinyur nggak boleh dong melakukan tindakan itu. Tapi dibenturkan oleh Tahar Benjolun dengan modal kapital. Modal kapital tuh kebutuhan pemajikan saya harus begini. Makanya pola koruptif dilakukan oleh Murad. Kemudian kan pola sosial. Kantor ada ruang sosial kan bagi Murad. Bukan ruang personal. Ruang personal Murad kan pengeluhan. Istri saya begini, kemudian saya memilih perempuan lain karena saya nyaman. Tapi secara sosial di kantor, gitu kan secara sosial itu didukung banget perilaku koruptif, gitu kan? Artinya Murad menyerah pada apa yang disebut oleh Piri sebagai habitus. Ya, artinya kebenaran yang awalnya nggak benar gitu. Dia kan kontradiktif. Subjek personal dengan subjek komunal di kantor pada tokoh Murad itu kontradiktif kan? Lama orang ke korupsi, majikan orang nggak akan makan gitu kalau bahasa makan di situ kan bisa jadi belanja, bukan makan keseharian gitu, bukan primer tapi lebih dari primer. Nah saya kira itu jangan-jangan kita hanya mengungkapkan perilaku korupsi misalnya kalau kita kaitkan dengan diri kita kan. Saya kemarin juga ketawa-tawa lihat spanduk TNI bersih, tapi secara realitas tidak. Nah, itu bisa jadi yang detik, yang bersih, yang realnya yang nyogok gitu loh. Karena kita mengekalkan itu kalau pakai Piri Borju. Kita udah, itu benar sih kalau masuk PNS kamu harus pakai duit, taruh yang paling gede. Segala sesuatu bisa. Akhirnya kita fatalistik karena memang dikatakan oleh sosial seperti halnya Murad di ruang lingkupnya. Haji Hamid kan harusnya posisi tokoh haji dalam apalagi kalau pakai perspektif Muslim harusnya dia menjaga kehormatan haji. Sorry toladan ya. Sorry toladan. Tapi kemudian Haji Hamid
malah mendukung korupsi itu gitu loh. Saya jadi nggak bisa apa-apa. Sebenarnya kabuktian departemen Ini gejala, jangan-jangan korupsi awalnya gejala psikologis, kemudian menjadi gejala komunal. Karena kegalauan yang kita ceritakan hari ini di Facebook, ya kan? Asik. Kita galaunya pribadi jadi galau komunal gitu. Kalau krisis moneter ekonomi kan gejala komunal. Gejala komunal orang Indonesia. Kalau kamu nggak punya pacar itu gejala personal. Kamu harus nyari kamu pacar. Iya. Nggak bisa. Nah itu kita bisa melihat gejala-gejala itu dari novel ini saya pikir. Sebagai citra ya, jangan Murad sebagai asli. Kalau kalian ketemu tokoh Murad di lapangan ya kamu itu mungkin kebetulan. Saya pikir. Kebetulan kan mirip Murad. Atau kamu mengalami itu gitu. Pacar saya pengen nyata jajan tapi saya nggak punya duit juga harus korupsi. Ya kan misal, ini misal, bukan nyata. Saya pikir itu untuk sampai halaman 45. Saya ingin dialog aja. Terima kasih. Iya. Saya mencatat ada 3 buku kayaknya yang saya tidak tahu sudah dibaca atau tidak. Orientalisme Edward Said. Sekarang intelektualnya Piero, satu lagi Habitusnya Piero. Jadi enaknya diskusi itu. Jadi pembicara tadi mungkin itu sudah saya kira mengelaborasi ini dari 3 kata analisis orientalisme dan yang kedua lewat Piero. Jadi daripada banyak-banyak baca buku gitu kan pusing, diskusi itu salah satunya untuk bacaan orang teman kita banyak, kita suruh dia ngomong terus kan, jadi kita udah dapet gak usah baca lagi kan? Tapi ada anekdot teman saya juga menulis ini keren kan? Jadi untuk sukses di Indonesia itu nggak usah sekolah mahal di ITB itu apa namanya SBM ya? SBM itu yang sampai 100 jutaan itu nggak usah. FE UI nggak usah, BINUS FE nggak usah, FE UGM nggak usah. Kalau mau itu ada. Jar. Dosen. Taleni. Enggak bakal sukses itu. Kata teman saya, karena pengusaha yang paling sukses itu kata teman saya, tamatan Akpol. Setelah tamat dari Akpol, rekeningnya banyak benar kan? Akademi Polisi. Jadi universitas yang paling baik untuk usaha itu Akpol. Nah, setelah itu sudah kecil. Kata teman saya. Tapi rekeningnya gendut. Kayak teman-teman semua. Kayak perutnya. Saya kira korupsi, akan banyak diskusi ini. Banyak yang ini juga, banyak apa? Yang gelisah. Ini tadi agak sedikit mendiskreditkan perempuan ya, karena banyak minta. Pada novel ini. Pada novel itu ya, bab itu. Pada novel ini harga nyolong. Bukan saya. Kalau konsumeris kan? Iya. Tuh, perempuan bisa ngomong. Oke. Badian gelisah. Ini novel. Sorry. Jadi jangan tuntut kami ke pengadilan. Badian tuh. Saya kira silakan dikritisi juga novelnya. Ini juga bisik-bisik. Teman-teman yang mau bicara, saya kira langsung atau saya kira di Khalid. Saya buka dulu 3 yang mau protes dengan itu. Tadi silakan, dan penyampaian saya tadi juga silakan. Ada 3, silakan teman-teman, silakan tunjuk tangan. Saya ke Tehnia dulu. Teman-teman silakan kembali konsentrasinya. Silakan Tehnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan oleh moderator. Ini ambil loh. Oke. Saya orang fakir. Fakir nih. Ingin bertanya kepada penyaji pemantik diskusi kita hari ini dari perspektif sastra. Tadi saya ada kesepakatan katanya tadi penulis terkesan 3 inkonsistensi. Pertama dia menggunakan sudut pandangnya sudut berpikirnya narator lalu menjadi aku. Nah, dan sebenarnya dengan menggunakan sudut pandang yang seperti itu yang berubah pada bagian setelahnya atau sebelumnya dalam perspektif ilmu sastra sendiri apakah itu salah gitu? Dan alasannya apa gitu? Itu satu, itu memang saya awam dan saya memang fakir, saya nggak tahu gitu ya. Yang kedua catatan saya tadi ada teori sosial yang digunakan
Sorry, apakah tadi nggak jelas dalam sosialnya? Iya. Sebenarnya kalau menurut saya ini sekedar pandangan saya, ini bisa juga digunakan teori-teori sosial modern dari Paulsen dan Habermas, teori konfliknya yang menjelaskan tentang ketidakharmonisan sosial. Jadi ada konflik dan ada penjelasan tentang konflik dan otoritas. Gitu. Ini bisa membedah, ini bisa menjadi sekedar oase yang kan itu sampai halaman 45, tapi saya sudah hampir membacanya dan memang ada beberapa hal yang memang ini menggelisahkan saya, diantaranya menempatkan perempuan sebagai satu-satunya kausa dari korupsi. Iya. Itu satu. Yang kedua, seharusnya pemantik juga melakukan penyeimbang bahwa, tapi memang udah nggak salah karena ini baru halaman 45 dan kita masih bisa berbicara ke sana. Itu dan sebenarnya kalau misalkan saya boleh menambahkan, korupsi itu awalnya adalah sebuah fenomena sosial lalu menjadi konflik sosial dan akhirnya kalau menurut saya itu sudah masuk kriteria bisa jadi patologi sosial, penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat itu kan yang kita tahu selama ini adalah pelacuran, kemiskinan, gelandangan. Seperti Jomblo. Ayo mention Akhir aspara nih sih. Saya hari ini korupsi sudah menjadi sebuah budaya, sehingga kalau dalam lingkup akan diskusi sudah dianggap mungkin ada sebuah mata kuliah yang namanya pendidikan anti korupsi. Sedemikian gentingnya isu korupsi yang mendarah daging, menguras nadi di dalam diri semua rakyat Indonesia sehingga harus ada jadi pandang perlu ada mata kuliah itu. Sehingga di hari ini saya mungkin dengan ilmu yang saya miliki ya mungkin masih akhir, saya kira korupsi pada hari ini adalah sebuah penyakit masyarakat yang lagi seperti korupsi dan sebagainya. Korupsi, saya kira korupsi dengan berbagai macam dimensinya hari ini adalah sebuah penyakit masyarakat. Itu saja dan benar-benar saya juga menikmati sajian dari pemantik hari ini karena memang banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Terima kasih moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.